Pandemi COVID-19 memberikan banyak sekali perubahan dalam hidup setiap orang, mulai dari pola hidup sampai cara kita dalam bersikap. Banyak kegiatan-kegiatan baru yang sebelumnya terasa biasa saja, justru menjadi gaya hidup baru selama pandemi ini. Mulai dari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, olahraga dari rumah. Kegiatan yang biasanya mengharuskan kita untuk keluar rumah, justru harus kita lakukan dari rumah demi mengurangi penyebaran virus COVID-19, termasuk juga berbelanja. Online shopping adalah gaya hidup yang sebetulnya sudah lama digemari oleh banyak masyarakat di Indonesia. Namun sejak pandemi, yang biasanya memilih belanja langsung dari toko pun sekarang jadi lebih mengandalkan toko online. Tercatat dari laporan tinjauan Big Data terhadap dampak COVID-19 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS, penjualan online selama pandemi melonjak tajam dibandingkan pada awal tahun 2020. Pada Maret 2020, penjualan online melonjak dari total 320% dari penjualan online awal tahun. Lonjakan semakin tajam terjadi pada April 2020 yang tercatat meningkat 480% dari Januari tahun 2020. Lonjakan penjualan online ini bisa dilihat dari salah satu contoh ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat. Kurnia Utami adalah salah satu masyarakat yang juga mulai beralih menjadi pelanggan online shopping dari e-commerce di Indonesia. Kurnia sebelum pandemi lebih sering belanja dari mall dan supermarket, mulai membeli keperluan primer, sekunder maupun tersiernya dari toko-toko online. Menurutnya, belanja secara online dirasa dapat mengurangi tenaga yang digunakan saat belanja ke mall atau ke supermarket. Kan karena ini masa pandemi, kita harus mengurangi kegiatan untuk bepergian keluar. Karena kalau keluar itu resiko terpapar kan lebih besar. Kita kan ingin melindungi keluarga juga. Daripada keluar, lebih baik saya belanja online karena lebih aman. Seperti itu. Terus dengan belanja online kita bisa menghemat waktu juga, bisa menghemat tenaga juga. Tapi yang utama sih kalau akhir-akhir ini sebelum pandemi pun beberapa kali sih belanja online, tapi selama pandemi ini hampir seluruh belanja saya dilakukan dengan online, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, kalau bisa secara online, saya lakukan secara online. Mulai dari baju, kebutuhan rumah, sampai makanan atau cemilan, Kurnia beli dari toko-toko online. Kurnia merasa banyak sekali keuntungan yang didapat dari berbelanja online. Salah satunya adalah banyaknya promo-promo yang diberikan dari e-commerce tempat Kurnia biasa berbelanja. Dengan belanja online, variasi barangnya, pilihan barang yang kita temui itu lebih banyak kalau kita menggunakan situs belanja online resmi itu. Terus selain itu juga banyak promo yang ditawarkan, terlebih dengan gratis ongkir tanpa minimum belanja, ada juga promo cashback. Ya itu sih beberapa manfaat yang saya rasakan kalau dengan belanja online. Namun di sisi lain, berbelanja online tidak sepenuhnya baik. Tidak sedikit hal-hal buruk yang Kurnia rasakan saat berbelanja online. Kurnia menjelaskan banyak toko yang menjual barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang tertulis. Selain itu, Kurnia juga menceritakan bahwa anaknya pun pernah menjadi korban penipuan saat ada event di Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas pada akhir tahun 2020 lalu. Terus saya juga ngalamin tuh yang paling pahit itu kejadian beberapa bulan yang lalu ya, karena belanja online. Jadi kan ada beberapa akun kita, data kita yang disimpan, nomor telepon kita, itu penipuan untuk secara online tuh, biasanya lewat telepon itu sering banget. Nah itu menimpa ke salah satu anak saya. Itu kalau Harbolnas seperti itu tuh pasti banyak yang nelpon kita, mengatasnamakan misalnya salah satu situs belanja online apa gitu, terus ibu mendapatkan hadiah apa gitu. Nah kalau kita sedang tidak fokus, nah itu bisa kena seperti kejadian kepada anak saya beberapa bulan yang lalu.
pada saat itu diiming-imingi dapat hadiah, ada paket kredit belanja dan sebagainya. Ya terus anak saya karena dalam kondisi yang memang tidak bagus saat itu langsung mengiyakan, dan kode-kode FinPay yang seharusnya dia keep, tidak dibagikan kepada siapapun, dia bagikanlah ke oknum tersebut, oknum penipu tersebut. Habis itu langsung akun dia di situs belanja online tersebut terbuka semua. Orang itu menggunakan nama akun anak saya, tapi dengan seenaknya belanja produk ini dalam satu waktu. Nggak nyampe 2 jam 3 jam dia langsung menggunakan akun anak saya, kredit pinjaman anak saya yang ada di situs tersebut. Dan anak saya sudah melaporkan itu kepada customer service-nya. Dari cerita Kurnia, kita bisa menyimpulkan bahwa berhati-hati dan selektif adalah sikap yang perlu kita tingkatkan dalam berbelanja online. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penipuan-penipuan saat berbelanja online. Berikut salah satunya. Pertama, saat ingin membeli barang di e-commerce, usahakan memilih toko-toko resmi, karena semua toko-toko resmi pasti memiliki garansi atau jaminan jika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dari yang diharapkan. Selain toko-toko resmi, kita bisa memilih dari toko-toko berlabel Star. Toko-toko berlabel tersebut artinya sudah dipercaya oleh platform e-commerce karena banyak mendapatkan ulasan baik dari pembeli. Selanjutnya, setelah memilih barang, lihatlah deskripsi yang biasanya ada di bawah foto barang yang ingin dibeli. Hal ini penting karena biasanya ada deskripsi-deskripsi penting yang ditulis penjual yang harus diperhatikan sebelum membeli. Membaca deskripsi juga menambah keyakinan kita bahwa produk itulah yang ingin kita beli. Atau, jika ingin lebih memastikan kebenaran produk, kita bisa langsung menanyakan kepada penjual melalui kolom chat yang disediakan oleh platform e-commerce tersebut. Terakhir dan yang paling penting adalah melihat ulasan barang. Dari ulasan-ulasan pembeli lainlah kita bisa mengetahui kebenaran suatu produk yang dijual. Apakah sesuai dengan yang dideskripsikan, apakah pengirimannya cepat, dan lain-lain. Di kolom ulasan juga kita dapat melihat foto-foto asli produk yang sudah diterima konsumen lain. Foto-foto tersebut juga bisa menjadi referensi saat kita memilih barang yang ingin dibeli. Itulah sedikit tips untuk kita saat ingin berbelanja online. Semoga kedepannya kita bisa lebih nyaman dan terhindar dari hal-hal yang tidak mengenakan saat berbelanja online. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker jika keluar rumah, selalu menjaga jarak minimal 1 meter, dan rajin mencuci tangan. Salam sehat untuk kita semua.